Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Kembali lagi bertemu bersama ibu dalam mata pelajaran matematika. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan data. Di mana ukuran pemusatan ini ada 3. Yang pertama, mean atau rata-rata. Yang kedua, median. Yang ketiga, modus. Pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari adalah menentukan nilai mean atau rata-rata. Oke. Ini dia tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu menentukan nilai rata-rata dari data kelompok dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram, dan menentukan rata-rata dari kelompok dalam bentuk tabel distribusi dan histogram dengan menggunakan rumus rataan sementara. Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas bagaimana mencari nilai rata-rata terus dan menggunakan rumus rataan sementara. Oke. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana mencari nilai rata-rata dalam data tunggal. Misalnya, nilai ulangan 10 siswa dapat kita cari rata-ratanya. Bisa kan anak-anak sekalian? Ini bagaimana jika yang ikut ujian ini adalah 100 siswa? Bagaimana pula kita mencari nilai rata-ratanya? Atau bahkan 1000 siswa, bagaimana kita mencari rata-ratanya? Untuk pengerjaannya yang lebih gampang, maka data yang banyak ini, yang 100.000 bahkan jutaan, maka sebaiknya data itu disajikan dalam distribusi frekuensi, sehingga pengerjaannya akan lebih gampang. Oke, mari kita lanjut bagaimana mengerjakan rata-rata dalam data kelompok. Oke, ini dia rumusnya. Rata-rata data kelompok ini dapat dirumuskan dengan 1/n sigma Fi kali Xi, di mana Xi ini titik tengah setiap kelas dan Fi frekuensi setiap kelasnya. Oke, untuk lebih lanjutnya mari kita masuk kepada contoh soal berikut. Oke. Suatu koperasi unit desa melakukan penelitian hasil panen petani yang diperoleh para petani setelah menggunakan jenis pupuk yang baru. Setiap petani menggunakan pupuk tersebut dalam jumlah yang sama untuk luas tanah yang sama. Hasil panen dari 50 petani tersebut disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berikut. Oke, ini dia 50 orang petani. Hasil panennya antara 25 sampai 29 kuintal, ini 5 orang. 30 sampai 34 ini 9 orang. 35 sampai 39 kuintal ini 15 orang, dan seterusnya. Dan ini adalah jumlah petaninya, ada 50. Bagaimana menentukan rata-rata dari tabel distribusi frekuensi tersebut? Oke, mari kita simak langkah berikutnya. Oke, ini dia tabel yang tadi, dan kita butuh tabel kolom berikutnya, itu kolom Xi atau titik tengah. Untuk kelas 25 sampai 29, maka titik tengahnya 25 tambah 29 dibagi 2, ini dapatnya 27. Kelas berikutnya 30 tambah 34 dibagi 2, maka dapat titik tengahnya 32. Dan kelas berikutnya. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita tambah kolomnya lagi, yaitu kolom Fi kali Xi. Oke, Fi kali Xi, 5 dikali 27 ini 135. 9 dikali 32 ini 288. 15 kali 37 555, dan seterusnya. Dan kolom yang ini dijumlahkan, ini maka berjumlah dia 1930. Inilah yang disebut dengan sigma Fi kali Xi. Oke. Langkah selanjutnya itu kita tinggal memasukkan rumusnya saja. Maka rata-ratanya ini sigma Fi kali Xi dibagi banyak data sama dengan 1930 dibagi banyak datanya. Banyak datanya ini 50, maka didapatlah rata-ratanya 38,6. Bisa dipahami Ananda semua? Oke. Terus
Cara yang kedua, kita menentukan rata-rata dengan menggunakan rataan sementara. Di mana rumus rataan sementaranya sama dengan rataan sementara XS ditambah sigma FI kali DI dibagi dengan sigma F, di mana XS itu merupakan rataan sementara dan DI ini merupakan simpangan dengan rumus XI dikurang XS titik tengah dikurang rataan sementara. Oke, bagaimana pula kita menyelesaikan soal yang tadi dengan menggunakan rataan sementara? Oke, ini dia tabel distribusi frekuensi yang tadi. Ini titik tengahnya, dan yang kita butuhkan lagi adalah kolom DI-nya, di mana DI ini sama dengan XI dikurang XS. Dan XS ini merupakan rataan sementara. Rataan sementaranya ini kita pilih saja yang 37. Kita ambil aja data yang berada di tengah 37. Maka DI di sini sama dengan 27 dikurang 37 min 10. 32 dikurang 37 min 5, 37 kurang 37 0, dan seterusnya. Oke, dan langkah selanjutnya adalah kita butuh kolom berikutnya, yaitu kolom FI kali DI. FI dikali DI berarti 5 dikali min 10 ini min 50, 9 dikali min 5 ini min 45, 15 kali 0 ini 0, 10 kali 5 50, 8 kali 10 80, 3 kali 15 ini 45. Maka yang kolom ini kita jumlahkan, maka inilah yang sigma FI kali DI ini berjumlah 80. Sekarang kita tinggal masukkan ke rumus rataan sementara tersebut. Oke. Rata-rata ini sama dengan rataan sementara ditambah sigma FI kali DI per sigma F. Rataan sementaranya ini tadi 37 kita ambil, ditambah sigma FI DI ini 80 per N, atau sigma F-nya ini 50. Maka ini didapatlah rata-ratanya 38,6. Udah bisa dipahami anak-anak? Udah bisa? Oke. Sekarang bagaimana hasil yang kita peroleh dengan cara yang pertama dan dengan cara yang kedua? Bandingkan hasilnya, apa yang Ananda peroleh. Oke. Bagaimana menurut Ananda hasilnya itu? Ya, hasilnya sama. Jadi mau menggunakan cara yang pertama atau menggunakan cara yang kedua, hasil rata-rata yang diperoleh dalam sebuah data yang sama, maka rata-ratanya sama. Bisa dipahami anak-anak? Oke. Udah, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sana dulu, dan untuk lebih lanjutnya silakan bahas-bahas soal yang ada di LKPD Ananda semua. Salam bagi Ibu, dan saya ucapkan terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.